Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng saudara-saudaraku di mana engkau berada, subscribe, subscriber. Jangan lupa muji syukur nasib Allah Ta'ala, selalu muji syukur. Ganti ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Lan sholawat wa salam dipunaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa banyak sholatnya diaktifkan setiap waktunya. Mudah-mudahan pikantuk ridhon ini pun Allah Ta'ala lan petunjuk lan bimbinganipun semakin kehidupan kita semakin lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah niki ada saudara yang tidak tahu ya tidak kenal nggih. Itu dari Jakarta ya. Dari Jakarta. Namanya Pak Kang Andre dari Jakarta. Itu jalan kaki sana kepanggih Bapak Egi. Nah, sehingga ditemukan di sini. Monggo bilang aja Bapak Andre, ngomong aja di situ. Ya, saya Adri dari Jakarta. Saya fakir, sudah berjalan 7 bulan 5 hari dan saya lagi sedang beribadah di masjid beliau, Bapak dan Mas. Iya, Bapak. Lalu dipertemukan sama beliau. Ya, Mas Hudi. Iya, Udi. Ya. Seperti itu. Nah, terus perjalanan kok 7 bulan ya, lebih ya, 7 bulan lewat. 7 bulan 5 hari. 7 bulan 5 hari. Iya. Insyaallah. Jalan kaki. Jalan. Sampai dari Jakarta langsung mengarah kemana? Dari Jakarta sebelum 10 hari ya. 10 hari sebelum Idul Fitri tahun 2021. Ya. Tahun 2021 saya jalan start dari situ ke Condet. Ke Condet dulu. Ke Condet saya lalu ke Luinanggung Tangerang. Jadi saya mau startnya dari ujung. Dari Banten. Tapi nggak nyampe Banten, sampai di Tangerang aja. Lalu saya langsung berjalan. Bekasi, Jakarta, Bekasi, Cirebon, Indramayu. Iya Mas. Indramayu kulon gini cedake Cirebon ya. Iya. Dekat. San ngetan di sini ya. Iya, pantai utara sih lewatnya. Pantai utara. Sampailah di mana? Di Jawa Timur. Lalu saya punya pikiran untuk coba ke Madura gitu. Ke Madura. Bisa apa enggak saya tanpa kendaraan dan hanya jalan kaki lewat Suramadu, jembatan. Iya. Jembatan Suramadu saya sampai ke sana. Lalu saya ngiter-ngiter di Bangkalan, Pamekasan, semuanya saya jelajahi. Seperti itu, dan keluar lagi punya pikiran ke Alas Purwo. Hanya 2 hari di Alas Purwo karena saya agak kurang nyaman. Banyak gangguan di situ. Alas Purwo Jawa Timur. Banyuwangi. Itu kan masih ya. Etisnya banyak ya. Ya, kalau mau belajar ilmu ya katanya ke Banyuwangi karena Banyuwangi itu serius. Iya. Nggak pernah ibaratnya kita main-main. Kalau saya hanya lewat dan hanya pengen tahu gitu. Kan saya polos orangnya jujur. Iya. Saya pengen tanya sama orang Banyuwangi, ilmu Banyuwangi itu apa gitu loh. Iya. Gimana dia mau ngejelasin. Ada satu guru di Alas Purwo. Jadi kita ngomong nggak dari vokal, nggak dari verbal, nggak dari bibir. Jadi dia ngomong antara kebatinan sama saya. Iya. Seperti itu. Sama batin ya. Di sini sebaiknya kamu keluar katanya. Alas Purwo ini bahaya kalau kamu nggak punya sesuatu yang hitam. Gitu. Yang dimaksud sesuatu yang hitam itu apa? Ya ilmu hitam. Ilmu hitam. Iya. Karena kan ibu hitam bahaya. karena di situ banyak kayak demit, siluman, banyak yang menjelma jadi ular besar gitu. Ntar takutnya masuk ke Alas Purwo, ya emang di mata emang masih hidup, tapi kan kita
nggak tahu kita ada di mana. Ya. Entah di alam gaib gitu. Lalu saya keluar 2 hari ke sana dan nyebrang ke Bali, Pulau Bali. Kalau rencananya gimana, Kang Andre? Ini mau netap di mana? Ada apa? Mau tempat bersinggah? Bangun rumah, tempat di mana? Atau cari istri? Kalau tempat singgah sih susah ya Pak ya, karena nggak ada, tidak punya apa sih namanya, identitas yang pertama. Iya. Kalau hanya mencari kerja terus kita punya uang, kita buat KTP kan, tapi kan orang setempat nanya Iya. gitu. Misalkan saya punya uang nih 1 juta, Iya. saya bikin KTP di sini atas nama, atas di sini alamatnya, ya nggak mungkin kan, Iya. ribet, susah. Saya harus tanyain. Iya, kecuali kalau kita punya rumah sendiri, punya kenalan atau kepala desa mengizinkan, kita punya duit, kita bangun rumah dan mengizinkan, ya itu yang benar. Iya. Karena di Malang sendiri saya ditegur sama ada namanya kepala desa Mawo panggilannya. Mawo itu yang megang kepala desa di Malang, saya lupa kecamatannya gitu. Lalu saya minta izin sama dia, kan saya sudah tinggal di rumah orang selama 17 hari waktu itu. Iya. Nah saya nggak izin ke kepala desa. Nah itu yang punya rumah bilang, Mas tolong izin aja, karena kalau ketahuan sama Mawo dari sana, katanya kampung ini bisa terjadi ada bencana kalau misalkan kita nggak bilang gitu. Iya. Soalnya warga kan kalau kita menerima, mungkin warga belum tentu menerima. Iya. Itu susahnya. Kalau ada identitas ya. Nah, saudaraku di mana berada, kalau ada kelonggaran apa waktu tadi, nah, kalau mau membantu monggo silakan bantu Pak. Ada nomor HP-nya, HP punya HP. Saya nggak punya handphone. Waduh, ya ini nggak punya handphone ini. Bahaya. Iya, iya. Iya, susahnya tidak punya handphone. Dan dia itu kedernawanan panjenengan sedelo, saudara-saudara di mana aku berada, kalau mau membantu Bapak Andre ya. Iya. Bapak Andre untuk keluar kesulitannya, terus sama teman sangat bisa membantu sama sama makhluk, utawi untuk kemanusiaannya. Untuk membantu ya nggak apa-apa, nanti bersinggah di sini dulu nggak apa-apa. Nanti gimana saya bilang nanti sama kami tua. Jadi pamongnya di sini bilang ketujuannya gimana gitu nggih. Nggak apa singgah di sini dulu, nanti singgah ngomong oleh Pak Pamong desa. Pamong desa. Iya. Soalnya kita itu warga. Iya Pak. Warga kalau nggak ada laporan laporan nanti juga nggak enak juga. Nanti jadi salah paham. Iya. Soalnya nggak ada identitasnya itu. Di sini dulu nggak apa-apa, nanti saya lapor sama kami tua. Pak Wo. Saya juga masih kurang enak badan ini. Sekarang baru tadi malam sih. Iya. Kena angin malam. Angin malam. Ya nggak apa-apa, nanti bersinggah di sini dulu. Iya. Nanti kalau udah enakan badannya nanti bilang Pak Wo bisa. Iya. Nanti bilang Pak Wo. Soalnya nggak ada tujuan kemana gitu, nggak ada. Tujuan sih sebenarnya jalan aja sih Mas, sampai ke Sumatera. Nggak ada tujuan yang dituju gimana itu nggak ada gitu. Nggak ada. Sambil yang penting itu sabar, Iya. ikhlas, waya sholat, waya sholawatan. Iya. Insya Allah bantuan Allah ini Allah maha adil. Dan menguji makhluknya itu dengan fasilitas kemampuannya. Tetap semua kehidupan itu ada hikmah. Iya Mas. Kita jalani aja penuh ketulusan. Iya. Apalah yang dimaksud hidup enak itulah. Hidup enak itu artinya syukur. Nggak sedih, nggak marah, nggak was-was, nggak khawatir. Punya harta benda kadang ada yang sakit, kadang artinya was-was, khawatir, ya nggak enak. Iya. Punya anak kadang anaknya beling, khawatir, was-was, ya banyak.
Iya. Mulane kebahagiaan bukan harta, wanita, tahta, berlian, permata, bukan itu. Kebahagiaan sing hak adalah di mana orang itu diberi karunia Allah sehingga kita itu ringan untuk menjalankan perintah lan ninggano larangan. Sehingga kita ingat kepada Allah, senyum. Senang. Kebaikan mangsaratu asanuru wasau wa mukmin. Jadi senang kebaikan. Antum lakoni kebaikan dia senang. Kalau melakoni tidak kebaikan dia tidak dan minta sepuro, dia gelo, utawi susah. Iya, Mas. Lah itu. Senangannya melakukan kebaikan. Nah justru itu engkau melakukan kebaikan itu jadi amal engkau pertanggungjawaban kelak di akhirat. Engkau pertanggungjawabkan ketika engkau sowan ngasunipun Allah Subhanahu taala. Ya. Nanti di sini dulu nanti saya komunikasi kali Bapak Pamong ya. Iya. Pamong istirahat dulu, nah badannya kurang enak di sini dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak. Ya, ini ada bantal apa nanti. Saya minta bantuan ini. Nggak enak banget kepala kayak ditusuk-tusuk. Ini ya, Panas. banyak panas. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan kalau ajaran saya kan baca Al-Quran itu dapat bisikan dari Ruhil Al-Quran ketika Rasulullah mensucikan diri sampai akhirnya beliau diangkat menjadi Rasul atau menjadi Nabi dan mempunyai mukjizat Al-Quran. Ya. Nah, beliau di situ kemudian menjadi seorang yang berjalan di muka bumi. Seperti itu. Lalu dengan cara beliau mengotorkan diri di jalan dikejar-kejar oleh kaum Quraisy dan kaum yang lainnya yang benci akan beliau. Karena beliau kenapa? Beliau sifatnya jujur, sifatnya penyayang antara kaum laki-laki dan perempuan, punya hukum yang jelas. Ya di situ saya belajar tentang artinya fakir atau musafir. Iya. Kalau musafir terdiri dari 2 sampai lebih. Kalau fakir hanya 1. Dan fakir itu tidak mempunyai ilmu, harta, dan tidak mempunyai apa-apa. Jelas miskin. Iya. Fakir. Iya. Miskin. Iya. Karena punya ilmu ya. Kalau ilmu alam atau ilmu kita merasakan aja, Pak. Merasakan aja sih Mas sebenarnya. Saya ilmu itu sebenarnya bukan untuk apalah. Ilmu itu untuk pengabdian. Kita mencari ilmu, kalau sudah punya ilmu kita untuk ajarkan. pengabdian Allah Ta'ala. Iya, benar. Mulanya kan baik, berarti ilmu digunakan untuk kebaikan, untuk mendekat pada Allah. Iya. Kalau saya begitu. Punya ilmu, saya dulu nggak bisa Al-Fatihah. Ketika nggak bisa sholat. Ketika saya punya ilmu sholatnya, gunakan saya untuk ibadah mendekat. Dan ngerti sholawat saya gunakan untuk mendekat. Apapun itu kegunaannya, apapun wujudnya, saya seperti itu. Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ilmu itu bukan untuk perdebatan, bukan untuk salah-salahan, menyalah-menyalahkan, tapi ilmu itu diamalkan. Untuk menjadi amal kita dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu. Saudara-saudaraku di mana engkau berada, kalau mau membantu sementara ini masih ada di sini. Wah. Nanti cari ketentuannya, kebijakannya sama Pak Pamong ya. Iya. Kebijakannya Pamong. Mudah-mudahan ditoto telah diberi oleh Allah kita yang terbaiknya. Kalau saya sih jujur Mas, gitu kalau misalkan ada yang pengen bantu bukan materi. Jadi saya pengen dapat tempat, 1, yang kedua saya dapat kerjaan, jadi bisa balance, seimbang. Saya dapat tempat dan saya bisa mengabdi sama orang yang ngerawat saya gitu. Kalau seperti itu. Nah itu saudara-saudaraku di mana berada tahu sendiri kalau mau membantu di mana tempat. Itu kalau tempatnya ada yang kosong, di rumah ada yang kosong tidak manfaat. Kadang orang kaya-kaya nih kayak, ada tempatnya kosong, rumahnya di mana-mana, lah itu kasih tempat nggak apa-apa untuk
apa amal engkau panjenengan, daripada tidak manfaat mendingan ada manfaatnya. Benar. Nah, ditempatin orang itu bantu tulisan kerja, itu aja bantuannya dia. Pengennya itu. Nah, di sini soalnya tempatnya juga terbatas sih, soalnya majelisnya masih berantakan. Iya. Malah tempat tidurnya, kamar-kamarnya belum ada. Ini sudah ada isinya ini. Lah kalau mau menginap ya kudu di nganu, maaf ya. Kalau di musola bisa, di sini bisa, nanti dikasih bantal ini ada. Soalnya tempatnya masih berantakan. Iya. Nah, kemarin ada mau orang yang kesini mau apa? Mondok utawi mau mengambil ngaji di sinilah intinya. Niku mau netap di sini nggak boleh. Kenapa? Tempatnya belum ada. Kamar-kamarnya kudu ada katanya. Iya. Lah kamar-kamarnya belum nggak ada kan ya susah nanti. Nah kok anak-anak sekian kecil lagi kan. Benar, Pak. Lah nak karo kita ini ya turu di mana-mana bisa, di korsen bisa, di sini bisa. Kayak seperti saya dulu mau apa kerja di tempat kerja bisa, kadang kalau di rumah di apa sapah di sawah itu bisa ya turu tak nyenyak. Soalnya enggak pengaruh ke tempat saya. Dan jadi di mana-mana saya enak tidurnya, enggak pengaruh dari tempat. Yang penting itu hatinya kita kalau menerima. Kalau enggak terima kasur empuk nih ya banyak susah. Dan ini sudah aku binaan berada. Ini sudah jam 6, mau maghrib dulu. Kalau ada yang rumah kosong utawi apa nak kamu mau membantu saudara Andre monggo, utawi hubungi nomor ini ya, nomor di YouTube ini ya bisa, nomor di YouTube ini. Sementara ini dia di sini dulu, nanti saya ngomong mudah-mudahan ditoto karo Allah, diatur karo Allah sebaik mungkin. Ya, untuk kebaikan warga, untuk kebaikan Kang Andre, dan untuk kebaikan semuanya. Oke. Alhamdulillah. Sekali sebentar mau ada yang disampaikan? Kalau saya sudah cukup, maksudnya kalau misalkan emang ada yang mau membantu dengan cara keikhlasan gitu kan, saya juga maunya hanya tempat dan kerja aja. Kalau ya, tempat dan kerja, bisa kerja. Kalau bisa saudara-saudara percaya dikasih kerja, nggak apa-apa. Terusan kalau ini masih hubungan karo saya langsung datang ke majelis bisa. Lah itu orangnya masih di sini soalnya. Lah terusan kalau mau orang yang punya kerja butuh bantuan kerja, lah niki Pak Andre bisa insyaallah nanti diarahkan ke cara kerjanya di situ, cari tempat di situ nggak apa-apa. Gimana lah baiknya kalau mau menolong datang aja ke sini utawi hubungan karo nomor telepon yang ada di YouTube ini. Terima kasih sudah saudaraku engkau berada, mudah-mudahan dados amal engkau panjenengan sedaya untuk saling membantu untuk lebih baik, tambah taat ngasih Allah Ta'ala, pikantuk berkah lan petunjukipun berkahi kita sedaya, amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anten kelepatan nyuwun pangapunten.